Hai, Emandi. Halo guys, balik lagi bersama aku Rata Randy Setiawan di channel Indi Setiawan. Dan karena pada hari ini kita masih di dalam suasana Ramadan nih, jadi kita balik lagi di segmen edisi Ramadan. Anyway guys, bagi kalian yang baru nemuin channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan kalian wawasan dan juga informasi-informasi khususnya seputar kesehatan pastinya. Dan selama bulan Ramadan ini aku akan adain segmen edisi Ramadan. Sebenarnya ada beberapa segmen lagi di channel ini juga, kalian bisa langsung cek aja di playlist, ada banyak segmen di sana. Dan aku harap juga ada salah satu playlist yang sesuai dengan selera kalian guys. Kalian bisa langsung cek aja di playlist, oke? And anyway guys, tidak hanya hari-hari biasa ya, bahkan selama bulan puasa pun itu orang-orang yang sakit itu juga banyak banget gitu. Bahkan terkadang melebihi hari-hari biasa gitu guys, orang sakitnya gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal puasa juga, ada beberapa kalangan orang ya yang tidak bisa berpuasa, yang tidak bisa ikut berpuasa dikarenakan suatu penyakit gitu. Penyakit yang dia derita cukup lama gitu guys. Penyakit yang sering kambuh dalam kehidupan dia sehari-hari gitu. Salah satunya itu adalah penyakit MAH ataupun dalam medis nih disebut dengan dispepsia. Lantas mengapa MAH bisa kambuh ya saat berpuasa gitu ya? Dan ada nggak sih cara untuk mencegahnya? Nah, di dalam video kali ini aku akan ngejelasin semua hal itu. Anyway guys, sebelum kita mengetahui penyebab dari penyakit MAH, kita harus ketahui dulu klasifikasinya gitu. Dan di dalam medis, klasifikasi dari MAH ini terbagi dari dua jenis. Dan ini berdasarkan endoskopi nih. Maksudnya, kita harus melakukan pemeriksaan endoskopi dulu untuk mengetahui dua jenis dari penyakit MAH ini. By the way, bagi kalian yang nggak tahu endoskopi itu merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk mengetahui keadaan mukosa lambung kalian. Dan melalui pemeriksaan itu, kita bisa melihat keadaan dari lambung kita, apakah mengalami luka di area lambung, apakah ada tumor di area lambung, ataupun ada masalah-masalah lainnya, khususnya di area lambung kita gitu guys. Jadi memang sebenarnya pemeriksaan endoskopi itu merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang cukup efektif untuk mengetahui bagaimana keadaan dari lambung kalian guys. Dan berdasarkan hasil endoskopi yang telah dilakukan, baru kita bisa membedakan dari dua jenis penyakit MAH yang ada di diri kita gitu guys. Jenis yang pertama itu adalah MAH fungsional. Biasanya jenis MAH ini itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur gitu. Selain itu juga penderitanya itu memiliki kebiasaan merokok, sering minum minuman alkohol, serta juga sering mengonsumsi makanan-makanan pencetus asam lambungnya itu naik gitu. Seperti misalnya makan makanan yang pedas, asam, dan juga berbumbu, serta minuman-minuman yang bersoda gitu guys. Dan bagusnya, bagi kalian yang memiliki jenis MAH yang tipe fungsional ini, itu biasanya saat berpuasa, MAH-nya itu jarang kambuh guys. Berbeda dengan jenis MAH yang tipe kedua. Dan untuk MAH yang tipe kedua itu adalah MAH organik. MAH organik ini itu adalah jenis MAH yang terjadi karena adanya gangguan pada struktural dari mukosa lambungnya. Misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan endoskopi, pemeriksaan penunjang untuk melihat dari keadaan dari lambungnya, biasanya keadaan dari lambungnya itu adanya luka pada area mukosa lambungnya, adanya polip, bahkan ada beberapa orang yang memiliki tumor pada area lambungnya guys. Dan biasanya nih, jenis MAH tipe organik ini, penderitanya itu tidak bisa melakukan ibadah berpuasa guys. Karena pada saat dia berpuasa, gejala MAH yang dia derita itu akan makin berat gitu. Jadi harus disembuhkan dulu gejala MAH-nya, ya minimal harus diringankan dulu gejalanya gitu. Jadi penderitanya itu apabila ingin berpuasa, dia harus minum obat pada saat berbuka dan juga sahur untuk meringankan gejala-gejala yang akan timbul selama dia melakukan ibadah berpuasa guys. Nah itu tuh dua jenis dari tipe MAH yang secara general ya, yang bisa dibedakan apabila melakukan pemeriksaan penunjang dulu, yaitu pemeriksaan endoskopi gitu. Tapi walaupun jenis MAH fungsional itu jarang kambuh saat berpuasa, tapi bukan berarti tidak kambuh sama sekali gitu. Banyak kok pasien-pasienku selama bulan puasa yang memiliki jenis MAH fungsional ini itu sering kambuh di saat berpuasa guys. Jadi bisa disimpulkan ya, tidak hanya MAH organik, MAH fungsional pun apabila kedua pasien ini tidak menjaga makannya, itu tetap aja bisa kemungkinan kambuh di saat mereka melakukan ibadah berpuasa guys. Dan bagaimana sih cara untuk mencegah supaya MAH kalian itu tidak kambuh selama bulan puasa? Itu sebenarnya ada beberapa cara sih sebenarnya ya yang cukup efektif kalian lakukan selama di bulan Ramadan gitu. Dan ini berlaku bagi kalian yang memiliki baik itu jenis MAH fungsional maupun jenis MAH organik gitu guys. Jadi kedua tipe MAH ini itu bisa mengikuti cara untuk
menghindari agar mah kalian itu tidak kambuh selama di bulan Ramadan, guys. Tips pertama itu usahakan kalian itu selalu sahur. Pada saat sahur, usahakan kalian itu memilih makanan-makanan dengan karbohidrat kompleks ataupun makanan-makanan yang lambat dicerna oleh pencernaan kalian gitu. Ini bertujuan supaya kalian tidak mudah lapar di siang hari, guys. Dan apa aja sih contoh dari karbohidrat kompleks? Kalian bisa memilih karbohidrat kompleks misalnya kentang, beras merah, roti gandum, dan juga oatmeal, guys. Dan jangan lupa ya, kalian harus banyak minum air putih juga supaya kalian tidak dehidrasi selama melakukan ibadah berpuasa gitu. Kedua, itu adalah menyegerakan berbuka. Kalian bisa mulai berbuka dengan makanan yang porsi kecil dulu. Jadi kalian bisa makan makanan yang ringan dulu lah, seperti misalnya kue-kue, roti, ataupun makanan-makanan manis lainnya, serta minuman-minuman manis gitu. Lalu kalian harus berjeda nih, kurang lebih sekitar 30 menit sebelum kalian makan porsi besar gitu. Dan tetap ya, kalian harus banyak minum air putih di tips kedua ini. Tips ketiga, kalian harus menghindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian itu naik, guys. Seperti misalnya makanan-makanan asam, pedas, dan juga makanan-makanan yang bersantan pastinya. Dan juga makanan-makanan yang berlemak, serta makanan-makanan yang digoreng juga tidak terlalu dianjurkan apabila kalian memiliki penyakit mah gitu. Karena memang cenderung memiliki lemak jenuh yang cukup tinggi, guys. Akan lebih baik kalian makan makanan yang direbus, dikukus, atau bisa dipanggang saat kalian berbuka puasa, guys. Dan juga kalian harus pastikan memasukkan buah dan juga sayur ke dalam menu berbuka kalian. Dan tidak hanya berbuka ya, tapi juga sahur kalian, guys. Keempat ataupun yang terakhir, kalian harus menghindari juga selain makanan tadi, kalian juga harus menghindari minuman yang bisa memicu asam lambung kalian itu naik, guys. Apa aja contoh minumannya? Misalnya minuman kopi, teh, ataupun minuman-minuman asam lainnya, serta minuman yang bersoda juga ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian pastinya ya. Kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian memiliki ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah, guys. Dan jangan lupa seperti biasa, kalian harus like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe aja channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.